Donald Trump dilaporkan melayangkan teguran keras kepada Israel setelah negara itu menyerang ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa 9 September 2025 lalu. Dilaporkan serangan udara tersebut ditujukan untuk membunuh pemimpin Hamas yang sedang berada di Doha. Namun, upaya itu gagal mengenai sasaran utama, yaitu Khalil Al-Hayya. Mengutip dari Tribun News pada 15 September, bahwa Trump menilai Israel harus berhati-hati karena Qatar merupakan sekutu hebat bagi Amerika Serikat. Ia menegaskan Israel memang perlu bertindak terhadap Hamas, tetapi langkah yang menyeret Qatar bisa merugikan kepentingan bersama. Trump juga menyampaikan pandangannya bahwa serangan Israel ke Doha tidak membawa keuntungan baik bagi Israel maupun Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan serangan Israel ke Qatar tidak akan memengaruhi hubungan Washington dan Tel Aviv. Pernyataan itu disampaikan Rubio pada Sabtu 13 September 2025 sebelum keberangkatannya ke Inggris dan Israel. Mengutip dari Tribun News, ia menilai serangan memang tidak menyenangkan termasuk bagi Presiden AS Donald Trump, tetapi tidak akan mengubah sifat kerjasama kedua negara. Rubio menyebut hal yang perlu dibicarakan justru dampak serangan tersebut terhadap upaya diplomasi yang tengah dijalankan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan pada Selasa 9 September 2025 ke kompleks perumahan di Doha yang dihuni para pemimpin Hamas. Serangan itu menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar. Saat itu, mereka sedang membahas kesepakatan baru yang diusulkan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza. Selain itu, Qatar bersama AS dan Mesir diketahui menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata. Serangan drone Israel kembali memicu kepanikan di Lebanon Selatan. Dilaporkan seorang warga sipil terluka pada Senin 15 September 2025 setelah kendaraan yang dikendarainya di Yater dihantam 2 rudal dari pesawat tak berawak Israel. Tak hanya itu, pasukan Israel juga dilaporkan maju ke pinggiran Haula serta meledakkan bahan peledak di satu rumah warga. Ketegangan semakin meningkat ketika tembakan dilepaskan dari posisi Israel di Ruwaisat Al-Alam menuju Kfar Koba. Serangan-serangan ini terjadi di tengah pelanggaran gencatan senjata yang diumumkan sejak 27 November 2024. Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sejak gencatan itu diberlakukan, diketahui lebih dari 260 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat agresi Israel. Pada hari yang sama, serangan udara Israel di wilayah Beka dan Hermel, Lebanon Timur, menewaskan 5 orang dan melukai 5 lainnya. Sebelumnya pada 3 September, serangan udara Israel di kawasan pesisir Zahrani juga menewaskan 4 orang dan melukai 17 lainnya termasuk anak-anak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas terkait laporan bahwa kelompok itu berencana memindahkan tawanan Israel di Gaza untuk dijadikan perisai manusia atau tameng dari serangan militer. Mengutip dari Al Jazeera pada 15 September bahwa Trump menyebut jika laporan tersebut benar maka semua kesepakatan bisa batal. Ia menegaskan agar Hamas segera membebaskan sandera tanpa syarat. Menurut Trump, penggunaan manusia sebagai perisai adalah kekejaman yang tidak bisa ditoleransi. Ia menyebut Hamas akan menghadapi konsekuensi besar jika benar melakukannya. Peringatan itu datang di tengah serangan Israel yang makin gencar di jalur Gaza. Bangunan, sekolah, hingga kawasan pemukiman hancur akibat serangan udara dan darat. Trump juga menyinggung serangan Israel ke Doha pekan lalu yang menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar. Ia menegaskan telah menolak langkah tersebut, serta meminta Israel tidak mengulangi serangan ke Qatar. Meski begitu, Trump membantah memiliki informasi awal terkait serangan ke Doha. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengeluarkan pernyataan keras dalam KTT Darurat Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Ia menegaskan bahwa negaranya akan melakukan apapun untuk menjaga kedaulatan dan menghadapi agresi Israel. Dilaporkan, Sheikh Tamim menuduh Israel berupaya menggagalkan negosiasi gencatan senjata Gaza dengan melancarkan serangan ke Doha pekan lalu. Menurutnya, serangan itu menargetkan tempat tinggal keluarga pemimpin Hamas dan delegasi negosiasi. Ia menyebut serangan tersebut terang-terangan berbahaya dan pengecut. Sheikh Tamim mengatakan tindakan Israel menunjukkan tidak adanya niat tulus untuk mencapai perdamaian. Ia menegaskan siapapun yang sistematis menargetkan pihak negosiasi berarti memang berniat menggagalkan proses perundingan. Lebih jauh, Emir Qatar menyebut perang Israel di Gaza telah berubah menjadi perang pemusnahan. Ia menuding Israel ingin membuat Gaza tidak layak huni sebagai langkah awal untuk menggusur penduduknya.